Dela, studio Dela. Dan kami silakan untuk berdemokrasi tempat duduk yang telah kita Cek. sediakan. Udah hidup nih. 2,4. Ya, Dela dan juga pendengar dapat kami laporkan langsung dari gedung DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan. Bagaimana hari ini adalah rapat paripurna istimewa peringatan hari jadi Kota Palembang yang ke-1342. Dan saat ini di gedung DPRD Kota Palembang sudah ramai diisi oleh para tamu undangan, baik itu dari pimpinan daerah dari 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan yang juga turut memberikan sumbangsi untuk hadir langsung di HUT Kota Palembang kali ini. Iya pendengar, saat ini proses peringatan rapat paripurna istimewa DPD Kota Palembang peringatan hari jadi Kota Palembang ke-1342 tahun ini tepatnya di Selasa 17 Juni 2025 langsung dari gedung DPRD. Sejumlah tamu undangan atau tokoh masyarakat sejak pagi tadi sudah memadati atau mengisi sejumlah kursi yang telah disediakan sesuai dengan protokol yang telah disediakan. Dan kami informasikan pendengar saat ini Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa baru saja memasuki gedung rapat paripurna DPRD Kota Palembang. Dan dengan hadirnya Ketua Mas kami Wali Kota Palembang Ratu Dewa menandakan bahwasanya proses pelaksanaan peringatan atau rapat paripurna peringatan hari jadi Kota Palembang ini akan dilaksanakan. Dan kami juga melihat di sini pembagian dari tamu undangan memang sudah terstruktur, di mana strata camat maupun lurah ini ditempatkan di kursi di atas atau di lantai atas, sementara komponen dari DPRD atau anggota DPRD Kota Palembang ini ditempatkan di posisi di lantai dasar. Dan kami informasikan juga pendengar bahwasanya untuk suasana di muka atau gerbang masuk gedung DPRD Kota Palembang sendiri memang terpantau cukup padat. Dan kami informasikan bahwasanya pada peringatan hari jadi HUT Kota Palembang pada hari ini juga sebagai salah satu momen bagaimana Kota Palembang ke depannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan 100 hari kerja Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa. Ya baik, dan sudah dari perwakilan kepala daerah dari masing-masing kota dan juga kabupaten di Sumatera Selatan yang sudah hadir memenuhi kursi undangan. Memang untuk ruang ataupun gedung DPRD Kota Palembang ini sendiri adalah terbatas. Dan untuk pemerintah Kota Palembang tadi sempat melakukan upacara peringatan hari ulang tahun terlebih dahulu sebelum nanti akan dimulai pelaksanaan rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Dan saat ini untuk suasana di gedung Kota DPRD Kota Palembang sudah ramai, tidak hanya dari masing-masing kepala daerah, tapi juga ada Forkopominda dan juga aparatur sipil negara yang memang hadir untuk mengikuti kegiatan rapat sendiri. Dan untuk hari ini juga mengingat hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342, pendengar, ini juga menjadi momen kebangkitan untuk Kota Palembang untuk dapat bisa maju lagi dalam tahun-tahun berikutnya dari segi infrastruktur, pembangunan, pendidikan maupun ekonomi, serta yang diwacanakan oleh pemerintah Kota Palembang saat ini adalah di bidang kesehatan, di mana mereka menggerakkan program anti mager atau malas gerak yang memang
menyasar ke para pejabat dan juga Baik, kepala Bapak Ibu daerah Bupati, mohon hingga ke perhatian tingkat terus RT untuk para dapat memantau langsung bagaimana perkembangan di pada saat masyarakat penayangan lingkungan video sekitar. di layar yang ada di hadapan Bapak Ibu, mohon untuk tidak Beberapa menggunakan ucapan mikrofon yang ada di atas meja. Ya, beberapa Bapak Ibu ucapan tidak menggunakan mikrofon selamat yang juga ada di atas meja atau dihidupkan hadir karena di akan mendengarkan ruang langsung gedung video DPRD Kota Palembang, Bapak Ibu baik itu yang ada dari di hadapan wali kota, kita. bupati, maupun wakil wali kota ataupun bupati yang ada di Sumatera Selatan, maupun dari para menteri yang turut memberikan ucapan selamat. Kita masih menunggu pembukaan rapat paripurna istimewa peringatan ke-54 Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1342 tahun 2025. Terlihat juga awak media turut hadir untuk menginformasikan jalannya rapat paripurna istimewa kali ini di sebelah kiri gedung DPRD Kota Palembang. Dan juga di sisi atas gedung di lantai 2 diisi oleh para camat dan lurah yang ada di Kota Palembang juga hadir langsung. Beberapa saat lagi di tempat Sebentar lagi akan berlangsung rapat paripurna istimewa Hari Jadi Kota Palembang ke-1342 tahun 2025. Demi tertib dan lancarnya acara kita pada hari ini tanpa mengurangi rasa hormat dari kami untuk sementara waktu alat komunikasi Bapak Ibu. Ya, pendengar, kami informasikan juga bahwasanya kegiatan ini akan digelar atau dilaksanakan sesuai rundown pada pukul 10. Sementara saat ini proses persiapan juga masih dilakukan. Kami juga melihat bahwasanya kepadatan tamu undangan sudah hampir mengisi ruangan rapat paripurna hampir mencapai 100%. Bahkan sebagian audiens atau tamu undangan juga atau pengawal atau protokol juga ini terpantau tersusun menunggu kedatangan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru. Pendengar, ini juga kami lihat bahwasanya memang sejumlah tamu undangan menggunakan busana khas Palembang. Tidak hanya menggunakan pernak-pernik di atas kepala, namun mereka juga terpantau ini mengenakan kain tenun, songket hingga tanjak bagi laki-laki. Dan kami juga informasikan bahwasanya pendengar, proses pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Palembang pada pagi hari ini langsung dari gedung DPRD Kota Palembang ini sampai saat ini berjalan sangat baik atau kondusif. Bahkan penyusunan tamu undangan juga sangat terpantau baik. Dan di sini juga tidak hanya ada pengamanan yang dilakukan di dalam gedung maupun saat akan masuk ke dalam gedung DPRD Kota Palembang, ada berlapis pengamanan yang dilakukan oleh dari security maupun satpam yang berada di gedung DPRD, baik pemeriksaan tamu undangan maupun seluruh media yang akan meliput untuk memasuki gedung DPRD Kota Palembang. Dan seperti biasa pendengar, kami informasikan bahwasanya untuk camat maupun lurah yang ditempatkan di posisi di atas atau lantai atas ini mengenakan seragam kebesaran mereka berwarna putih lengkap dengan aksesoris pejabat daerah, maksud kami pejabat lurah maupun camat. Dan kami juga gambarkan bahwasannya di sini juga ibu-ibu yang mengenakan seragam korpri juga terpantau juga hadir, sebagian mengikuti proses peringatan Hari Jadi Kota Palembang di gedung DPRD Kota Palembang ini sendiri. Namun memang pantauan kami sendiri bahwasanya
antusias para pengunjung, maksud kami antusias para undangan dan juga baik itu protokol dan juga pengawalan dari sejumlah pejabat ini juga terpantau memadati gedung. Sebagian mereka berdiri di baris paling belakang di kursi dan ini melihat atau menjadikan suasana gedung atau dalam gedung ini sangat ramai. Nah, ini juga menjadi salah satu peringatan oleh panitia. Sejak tadi panitia juga sudah mengingatkan bahwasanya untuk tamu undangan atau juga pengawal yang hadir di dalam gedung ini sendiri untuk tetap tertib, termasuk juga mematikan nada dering handphone, karena memang proses pelaksanaan ini sendiri ditetapkan untuk hening dan mengikuti proses pelaksanaan peringatan. Dan pendengar, kami informasikan bahwasannya saat ini pengarah acara telah memberikan tanda untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan seluruh audiens sudah berdiri untuk mengikuti atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ketika ruang itu bernama waktu, jadikan ia tempat berburu kebaikan. Ketika ruang itu bernama sejarah, torehkan di dalamnya catatan yang indah. Ketika ruang itu bernama asa, gantungkan hasrat setinggi bintang. Dan ketika ruang itu bernama amanah, pegang teguh penuh marwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dalam rangka peringatan ke-54 Hari Jadi Kota Palembang ke-1342 tahun 2025, Selasa 17 Juni 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, untuk menghadirkan keberkahan pada acara hari ini, marilah kita sejenak hadirkan hati, bermunajat melantunkan doa demi mengharap ridho ilahi Robi, serta kelancaran dan kemudahan untuk seluruh rangkaian acara yang akan kita jalani. Doa akan dipimpin oleh yang kami hormati, Bapak Haji Zulfikar Ali Fazri, SAG MSI dari Kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah,
Kami bersyukur kehadirat-Mu dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sungguh nikmat-Mu tiada terkira. Teristimewa pada hari ini kami sangat berbahagia hadir di gedung DPRD Kota Palembang dalam rapat paripurna istimewa. Peringatan ke-54 Hari Jadi Kota Palembang ke-1342. Kiranya senantiasa tercurah rahmat dan kasih sayang-Mu untuk kami semua, masyarakat Kota Palembang, bumi Sriwijaya. Ya Allah, ya Rabbul Izzati, dalam momentum peringatan Hari Jadi Kota Palembang ini, kami bermohon penuh harap kehadirat-Mu ilahi Rabbi. Ilhamkanlah kepada seluruh masyarakat kami komitmen untuk saling berkontribusi, mengambil peran pembangunan sesuai kapasitas pribadi, berlomba-lomba untuk memberikan sumbangsih. Hindarkan kami dari mara bahaya dan halangan yang merintangi. Jauhkan kami dari perpecahan dan saling berselisih. Lindungi kami dari kerusakan akhlak dan perilaku tidak terpuji, agar kami dapat terus melanjutkan pembangunan di segala lini, mewujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang menjadi cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampainya kami pada peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1342 hari ini, tidak terlepas dari peran dan perjuangan para pendahulu kami, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang mereka miliki, dengan semua kerja keras dan pengorbanan tanpa pamrih, dengan kesungguhan dan semangat yang penuh dedikasi. Karenanya, wahai Tuhan kami, terimalah jasa baik para pendahulu kami yang telah menunjukkan bakti kepada negeri. Kiranya dosa-dosa mereka diampuni, amal baik mereka diredoi, dan surga sebagai tempat kembali. Ya Allah, ya Rahman, satukan hati kami dalam perbedaan, damaikan jiwa kami dalam kebersamaan, teguhkan tekad kami dalam pengabdian untuk terlaksananya semua program pembangunan menuju masyarakat yang makmur dan aman, berdaya kotaku, sejahtera rakyatnya dalam naungan ridho-Mu yang penuh keberkahan. Ya Allah, ya Fattah, tunjuki kami agar tak salah arah, bimbing kami agar tak keliru melangkah, ampuni kami agar tak terbebani dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya pembukaan rapat paripurna istimewa oleh Ketua DPRD Kota Palembang yang terhormat Bapak Ali Subri SIP. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka Hari Jadi Kota Palembang ke-1342 tahun 2025, peringatan ke-54 hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Di sini ada Pak Ishak Meki, Ibu Cici, dikenal dengan Ibu Cici, kenal lama dengan Ibu Cici, agak lupa pun. Yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terhormat pimpinan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak Ketua DPR Provinsi.
Yang terhormat Ketua anggota DPD ini hadir juga ini, Ibu Epa Wahyu Sanjaya. Dengan Mbak Ratu, mana Mbak Ratu bagus? Ibu Ratu. Yang terhormat jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau pejabat yang mewakili. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Palembang. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palembang. Yang terhormat para bupati, Purna Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang, dan Purna Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD serta Purna Sekda Kota Palembang. Yang terhormat Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD, dan seluruh pejabat di jajaran pemerintah Kota Palembang. Yang terhormat pimpinan perusahaan BUMN, BUMD se-Kota Palembang. Yang terhormat para alim ulama, pemuka agama, tokoh masyarakat, cendekiawan, pimpinan perguruan tinggi dan tokoh wanita. Yang terhormat Ketua KPU Kota Palembang, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, lembaga sosial masyarakat dan insan pers baik cetak maupun elektronik. Yang terhormat ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Kota Palembang, pengurus PKK, dan ibu-ibu pimpinan organisasi wanita se-Kota Palembang beserta jajarannya. Yang terhormat dan kami sayangi Ketua Istri Anggota DPRD Kota Palembang, Ibu Sahlia Ali Subri beserta jajarannya. Yang terhormat, marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta ridho dan jua pada hari ini kita semua dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kegembiraan, sehingga kita semua dapat hadir pada rapat paripurna istimewa ini. Kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut hingga akhir zaman. Sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan membaca begini. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Palembang, Bapak Prima Salam Esa MM. Agak terlambat yang nyebutnya. Anggaran baca dari masuk ini. Para bupati, para wali kota se-Sumatera Selatan para bupati, wali kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. 1. Bupati Ogan Ilir, Bapak Pancal Wijaya Akbar SAMSI. Yang mewakili. Bupati Ogan Pemerintur, Bapak Teddy Mewansah SSTP MLS MPS atau yang mewakili.
Bupati Pahlawan, Bapak Dr. Yonci Muhammad SSI SH MH MM. Yang mewakili Wakil Wali Kota Pagar Alam Ibu Haja Berta SH MK atau mewakili. Wakil Bupati Organ Bengkulu Bapak Supriyanto SH atau mewakili. Oke. Maaf, sorry, Organ Bengkulu. Wakil Bupati Muara Enim Ibu Insinyur Haja Sumarni MSI. Wakil Bupati Banu Asin Ibu Neta India SP atau wakil. Wakil Bupati Banu Asin Wakil Wali Kota Prabu Muli Bapak Franky Nasri. Hadir langsung. Bapak Wali Kota Jambi beserta istri. Hadirin beserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah DPRD Kota Palembang, maka acara rapat paripurna istimewa ini adalah rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan ke-54 Hari Jadi Kota Palembang ke-1342 tahun 2025. Acara rapat paripurna istimewa yang berlangsung saat ini adalah merupakan acara puncak peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh undangan dan para partisipasi yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu serta hadirin sekalian akan menambah semangat dan kebahagiaan kita dalam melanjutkan pembangunan Kota Palembang dan juga sebagai wujud kebahagiaan rasa syukur kita atas kemajuan Kota Palembang yang kita cintai ini. Izinkan kami atas nama Lembaga DPRD Kota Palembang mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1342, peringatan yang ke-54 tahun 2025 bagi seluruh komponen masyarakat Kota Palembang. Dan semoga momentum peringatan hari ini, Hari Jadi Kota Palembang ini akan semakin memantapkan dan meningkatkan serta memperkokoh tekad dan semangat juang kita semua. Untuk terus membangun Kota Palembang, mari Kota Palembang yang terbaik dan mewujudkan Palembang Jaya. Hadirin peserta rapat paripurna yang dirahmati Allah, berdasarkan prasasti batu bertulis kedukan bukit dinyatakan bahwa Hari Jadi Kota Palembang adalah pada tanggal 5 Asada tahun 605 Saka bertepatan dengan tanggal 17 Juni 683 Masehi. Ditemukan di situs Karanganyar dan beberapa tempat lainnya di dalam dan di luar Kota Palembang dinyatakan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya sejak abad ke-7 sampai abad ke-12 Masehi. Kemudian abad ke-16 Kota Palembang menjadi ibu kota Kesultanan Palembang. Kota Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 352 kilometer persegi. Secara administrasi
terbagi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Sejarah Kota Palembang yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara. Kota ini dikenal dengan julukan Bumi Sriwijaya. Ulang tahun Kota Palembang pada tahun ini jatuh pada hari Selasa 17 Juni 2025. Ini merupakan momen yang cukup tepat memprediksikan perjalanan hidup, baik prestasi, harapan, dan yang ingin diraih. Pemerintah Kota Palembang yang memasuki usia 1342 tahun. Tentunya dalam usia tersebut merupakan waktu yang sangat panjang yang telah dilalui. Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan program-program yang belum tercapai adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa, para undangan yang kami hormati. Dalam kurun waktu lebih 1 tahun ini, Kota Palembang banyak mengalami kemajuan di bidang pembangunan seperti jalan, jembatan, peningkatan penataan kawasan pemukiman, serta penataan sistem dan manajemen transportasi maupun pembangunan di bidang prasarana seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan pengembangan industri kecil menengah, dan telah banyak menghasilkan penghargaan yang diperoleh oleh dalam kurun waktu tersebut. Di antaranya, pemerintah Kota Palembang menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian atau BTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan atau laporan hasil pemeriksaan tahun 2024. BTP ini menjadi ke-14 kali yang diterima oleh Kota Palembang, dan juga Wali Kota Palembang Ratu Dewa menerima penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum di seluruh Indonesia atau Perpamsi atas komitmennya dalam mendukung pengembangan sektor air bersih, air minum yang diserahkan langsung oleh Wamendagri Bima Arya di Jakarta pada hari Kamis 12 Juni 2025. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati. Sepanjang sejarah penyelenggaraan pemerintah telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Secara konstitusional, perubahan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan perda, usulan pemerintah, kelembagaan daerah, dan sebagainya. Untuk itu, kita perlu mengenang dan mengingatkan kembali sejarah perjuangan bangsa ini dalam mendorong dan memotivasi kita untuk bekerja sama, bahu-membahu dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sebagai wujud nyata meneruskan cita-cita para pendahulu kita sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi kita masing-masing, baik di jajaran legislatif, eksekutif maupun masyarakat, sesuai dengan kapasitas, kewenangan, dan kemampuan kita miliki. Implementasi dari hal tersebut terjadi hubungan kemitraan dan sejajar dan harmonis antara eksekutif dan legislatif, di mana adanya fungsi legislatif yang telah menghasilkan peraturan daerah, fungsi anggaran adanya
upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, tercermin peningkatan APBD setiap tahunnya dan fungsi pengawasan DPRD Kota Palembang, dan telah melaksanakan kunjungan kerja sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, dan lain-lain. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, kita semua harus bersinergi di bawah visi misi yang sama, mewujudkan Kota Palembang lebih maju sesuai dengan tema peringatan Hari Jadi Kota Palembang pada tahun 2025 ini, yaitu Berdaya Kotaku, Sejahtera Rakyatku. Dirgahayu Kota Palembang. Nah, ini ada pantun ini. Buatan ini tidak ngomong-ngomong ini. Dari Rusia ke Singapura, tiba di Mekah beli kemeja. Panjang usia Kota Palembang Jaya, banyak berkah bagi warganya. Keliling kota naik delman, tidak lupa memakai pedati. Doa terbaik untuk Kota Palembang terucap tulus di dalam hati. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa dan para undangan yang kami hormati, untuk selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik, kami ucapkan terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin pendengar, yang barusan tadi kata sambutan dari Ketua DPRD Kota Palembang, tidak suka Pak Ali Subri, yang sudah penayangan menyampaikan video tanggapannya tentang Kota Palembang dan juga ucapan terima kasih kepada wakil daerah yang sudah datang langsung di gedung DPRD Kota Palembang saat ini. Dan untuk informasi saat ini juga sedang ditayangan video, penayangan video profil Kota Palembang dan juga sejumlah tempat pariwisata unggul yang ada di Kota Palembang. Dan para tamu juga yang hadir di gedung DPRD Kota Palembang saat ini tidak hanya mengenakan baju kedinasan ataupun baju korpri setelah melakukan upacara ulang tahun Kota Palembang tadi. Ini juga menjadi momen untuk menunjukkan pakaian adat Kota Palembang dengan memakai pakaian bernuansa ya, pendengar, itu tadi pemutaran video selayang pandang pemerintah Kota Palembang di Hari Jadi Kota Palembang yang 1342. Tentu ini menjadi momen kebangkitan ataupun menjadikan Kota Palembang akan lebih baik lagi ke depan dengan visi misi pemerintah Kota Palembang yang saat ini. Dan juga berikutnya, pendengar, akan kita sama-sama simak kata sambutan dari Wali Kota Palembang, Ratu Dewa. Ya, untuk saat ini Ratu Dewa juga mengenakan pakaian adat Kota Palembang, songket, dan juga menggunakan tanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Hermanderu. Mari kita kasih aplaus buat Pak Gubernur Sumatera Selatan. Yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Haja Febrita Lustia Hermanderu. Yang terhormat Anggota DPR RI Republik Indonesia, Ibu Haja Kartika Sandradesi SHMM. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Ishak Meki MM. Yang terhormat Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Haja Epa Susanti SE. Yang terhormat Anggota DPD Republik Indonesia, Adinda Dr. Haja Ratu Teni Leriva MM. Yang kami hormati Ketua, Pimpinan, dan Anggota DPD Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati
Ketua, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palembang. Yang kami hormati Porkominda Provinsi Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Dimsus 08 Ketua Garda Prabowo Bapak Fauka Nur Farid. Yang kami hormati para bupati, wali kota se-Sumatera Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Yang kami hormati pertama Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Rahmat Hidayat. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Pagar Alam, Ibu Haja Berta SH MKN. Yang kami hormati Wakil Bupati Ogan Komering Ilir, Bapak Supriyanto SH. Yang kami hormati Wakil Bupati Muara Enim, Ibu Insinyur Haji Sumarni MSI. Yang kami hormati Wakil Bupati Banyuasin, Ibu Neta Indian SP. Yang kami hormati Wakil Wali Kota Prabu Muli, Bapak Franky Nasril. Juga yang tak kalah kami hormati dan kami sayangi, kami cintai, karena kata Pak Prima, Kak dulu ke Galau Wali Kota, Wakil Wali Kota baru sebut aku katanya. Adinda Prima Salam, Wakil Wali Kota Palembang. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin Abdul Rais, juga Ketua DPRD Muara Enim Pak Dedi, juga Wakil DPRD Pali Pak Firdaus Hasbullah. Yang kami hormati Wali Kota Jambi beserta istri Bapak Dr. Haji Maulana MKM dan Dr. Haja Nadia SPOG. Terima kasih Pak beserta Ibu. Yang kami hormati Porkominda Kota Palembang yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Sekretaris Daerah Kota Palembang, Sekretaris Daerah Kota Jambi, Bapak Dr. Randes Haji Aridwan MSI. Juga Sekretaris Daerah 4 Lawang, Bapak Fauzan Hoiri APMM yang kami hormati. Para rektor perguruan tinggi negeri maupun swasta, para pimpinan lembaga instansi vertikal, BUMN dan BUMD Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang yang berkesempatan hadir. Juga para pimpinan organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan pimpinan perbankan tingkat Kota Palembang. Para perintis kemerdekaan Indonesia, para pejuang veteran, pejuang kemerdekaan, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Palembang. Kami lihat juga hadir di sini Pak Gub Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikromo Puasdi Raja, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin, dan juga para pimpinan partai politik Kota Palembang atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Ikatri, Ketua Persid, Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini, staf ahli PKK, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang. Teman-teman pimpinan redaksi, para insan pers, baik media cetak, elektronik, para tamu undangan yang kami hormati. Pertama, syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat keimanan, kesehatan dan kesempatan, baik dimensi lahir maupun batin, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Kota Palembang dalam rangka Dirgahayu Kota Palembang ke 1342 dengan tema Berdaya Kotaku Sejahtera Rakyatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Gubernur yang kami hormati, hari ini 17 Juni 2025 kita memperingati tonggak sejarah yang sangat penting, yaitu ulang tahun ke 1342 Kota Palembang. Angka 1342 ini bukan sekedar deretan angka, namun sebuah penanda perjalanan panjang dan berliku yang membuktikan bahwa Kota Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Sejak prasasti Kedukan Bukit ditemukan dan menjadi penanda berdirinya Sriwijaya pada tahun 682 Masehi, Palembang telah mengukir namanya dalam lembaran sejarah sebagai pusat peradaban, perdagangan dan kebudayaan maritim yang gemilang. Kita bisa bangga bahwa jauh sebelum kota-kota lain berdiri, Palembang telah menjadi pusat kekuatan yang disegani di Asia Tenggara. Dari sinilah
gagasan tentang Nusantara mulai terjalin, nilai-nilai toleransi dan keberagaman telah dipraktekkan, serta jejak-jejak peradaban yang kaya telah diwariskan. Dengan luas wilayah 352,51 km persegi, jumlah penduduk 1.801.367 jiwa. Alhamdulillah, setiap tahunnya kita mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dengan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat semula di angka 5,12% menjadi 5,13%. Indeks pembangunan manusia IPM semula 81,72 naik menjadi 82,29. Tingkat kemiskinan yang menurun dari 10,22% menjadi 9,77%. Dan tingkat pengangguran terbuka semula 7,49% menjadi 6,90%, Pak Gubernur. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, hampir genap 4 bulan atau 120 hari, saya dan Adinda Prima Salam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat di Kota Palembang. Dari 45 jenis program unggulan yang kami janjikan di saat kampanye, kurang lebih hampir 75% telah direalisasikan dan maupun yang sedang berjalan. Dalam waktu singkat, alhamdulillah, kita dapat menorehkan prestasi yang tak hanya terlihat, tapi juga dirasakan langsung oleh setiap lapisan masyarakat. Di antaranya, menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian dan WTP yang menjadi kali ke-14. Ini merupakan perwujudan kami akan laporan keuangan Kota Palembang yang transparan dan akuntabel, serta komitmen untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Palembang. 2. Penghargaan dari Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) minggu lalu menjadikan Kota Palembang sebagai satu-satunya kota di Sumatera yang menerima penghargaan atas komitmen dalam pendanaan dan pengembangan sektor air minum, yang menunjukkan komitmen dan dedikasi kami dalam memastikan akses air bersih yang layak bagi seluruh masyarakat Kota Palembang, yang tersisa 15,5% lagi jangkauan air bersih yang belum terpasang di Kota Palembang. 3. Kota Palembang daerah juara umum pada seleksi tilawatil Quran dan hadis ke-28 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dan yang keempat, pemerintah Kota Palembang menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atas komitmen pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan merekrut guru yang profesional dan berkualitas. Saya sangat bersyukur memiliki partner yang muda, responsif, gerak cepat untuk perubahan Kota Palembang seperti Adinda Prima Salam, yang tidak henti memberikan ide-ide gagasan yang sangat baik, serta berani mengambil sikap cepat demi kepentingan masyarakat banyak. Ratu Dewa dan Prima Salam berasal dari keluarga marginal. Kami tahu betul apa yang menjadi harapan masyarakat untuk kota kita tercinta ini. Semua itu tidak terlepas dari indikator prioritas yang telah kami laksanakan, mulai dari program Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Peduli, Palembang Gercep, dan Palembang Belaga. Semua pencapaian ini tidak lain berkat kerjasama dan kontribusi dari semua pihak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk sama-sama mewujudkan misi kita menjadikan Palembang berdaya, Palembang sejahtera yang berkelanjutan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Hermanderu, yang senantiasa memberikan ruang untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengatasi berbagai permasalahan di Kota Palembang. Mulai dari bantuan keuangan daerah untuk memperbaiki permasalahan infrastruktur di Kota Palembang, hingga permasalahan sosial, khususnya menyangkut permasalahan anak-anak remaja yang ada di Kota Palembang. Beliau juga membuat program retreat bertajuk Laskar Satria Pandu yang bertujuan memberikan perhatian dan ruang yang sangat luas untuk memfasilitasi agar anak-anak nantinya dapat dibina dan dibekali akhlak-akhlak yang baik sehingga mengurangi penyimpangan yang ada di Kota Palembang ke depan nanti. Terima kasih kepada anggota DPR RI dan DPD RI yang banyak memberikan perhatiannya serta selalu berkontribusi untuk percepatan pembangunan, baik berupa penanganan warga miskin, stunting, serta sumbangsi bibit pertanian dan sarana prasarana pendukung lainnya.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang terhormat, Porkominda Kota Palembang dan seluruh stakeholder di Kota Palembang dalam membersamai membangun Kota Palembang yang tercinta ini. Kepada Bapak Kajari Kota Palembang, terima kasih atas pendampingan hukum dan regulasinya, karena terkadang birokrasi yang terlalu panjang antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, seiring terjadinya perlambatan dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur maupun perbaikan wajah Kota Palembang. Namun atas inisiasi dari Pak Kajari, alhamdulillah syukur berkat kerjasama yang sinergi dari sisi pemahaman regulasi dapat dicarikan jalan keluar secara bersama-sama. Dari aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, kita juga mungkin masih banyak mendapatkan laporan warga, dan kami tak henti-hentinya terus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kapolrestabes Palembang dan jajarannya yang bertindak cepat dalam menangani kasus-kasus kriminal yang ada di Kota Palembang, sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga di Kota Palembang, sehingga beliau hari Kamis nanti mendapatkan penghargaan dari Bapak Kapolri atas sarana prasarana yang tersedia khususnya penanganan masalah disabilitas Kota Palembang. Begitupun kepada Bapak Dandim 0418 dan jajarannya yang telah merintis dan membuka akses infrastruktur manunggal antara pemerintah kota, prajurit TNI dan warga, serta turut andil dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Palembang. Juga kepada Pak Danlanal dan Lanut dan seluruh unsur pengadilan dan Denpom, Binda dan seluruh stakeholder lainnya, juga tak lupa teman-teman dari para pengusaha, akademisi dan media cetak. Sekali lagi banyak kami ucapkan ribuan terima kasih. Saya menggarisbawahi bahwa yang kita bayangkan sebagai wajah baru Kota Palembang adalah menghadirkan keadilan, kedaulatan dalam setiap kebijakan, bukan sekedar merayakan hari ulang tahun, tetapi sebagai pengingat kita semua untuk selalu mendorong keadilan di dalam semua kebijakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, salah satu inovasi yang kami buat dan telah dijalankan untuk meningkatkan optimalitas kinerja dan mempercepat penyelesaian masalah yang ada di Kota Palembang, salah satunya adalah gerakan anti mager, malas gerak. Hal ini diharapkan agar seluruh OPD dan para camat lebih teliti dan jeli melihat permasalahan langsung yang ada di lapangan, baik keluhan administrasi masyarakat maupun fasilitas umum lainnya. Jika kita ingin suatu perjalanan yang nyaman dan enak, pilihlah jalan yang datar dan menurun. Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana. Tapi kita tahu hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Dan saya bersama Adinda Prima Salam memilih untuk mengambil jalan mendaki yang terjal, yang mungkin belum ada pada rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Kota Palembang yang tercinta ini. Dan kini di momen hari jadi Kota Palembang ke-1342, kita tidak hanya melihat ke belakang untuk mengenang, tapi juga menatap ke depan dengan harapan besar. Seperti rantai baja, mari kita saling menguatkan satu sama lain demi merubah masa depan Palembang yang lebih gemilang. Sesuai dengan tema HUT Palembang tahun ini, berdaya kotaku, sejahtera rakyatnya. Kami mengajak seluruh warga Kota Palembang untuk bersatu padu dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Kota Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiro. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar baru saja Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan sambutannya, di mana ada beberapa poin yang disampaikan berkaitan dengan pencapaian yang telah dilakukan pemerintah Kota Palembang selama 100 hari kerja baik oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa dan juga wakilnya Bapak Prima Salam. Pendengar, kami juga sampaikan bahwasanya tadi Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengenakan busana khas Palembang, di mana mengenakan tanjak dan juga beskap songket berwarna merah
Maron. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa warna ini menjadi pilihan pada peringatan atau perayaan Hari Jadi Kota Palembang pada hari ini. Bahkan di sini juga protokol yang mengirimi Wali Kota Palembang juga mengenakan baju seragam yang sama. Dan pendengar, berikut adalah sejumlah ungkapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama terkait peringatan Hari Jadi Kota Palembang. Saya Majen TNI Ujang Darussendia, Pangdam 2 Sriwijaya. Saya Andi Dinialdi, SEMM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Saya Komisaris Jenderal Polisi Muhammad Iqbal, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Saya Kamarudin Amin, Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Saya Haji Muhammad Iqbal Ramzi, anggota DPR RI. Saya Maria, Wakil Menteri Dalam Negeri. Saya Romo HR Muhammad Syafi'i, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini saya beserta seluruh keluarga besar Kementerian Dalam Negeri Mengucapkan Selamat Hari Jadi Kota Palembang ke-1342. Dirgahayu Kota Palembang. Dirgahayu Kota Palembang. Palembang Berdaya. Palembang Berdaya. Palembang Berdaya, Palembang Berdaya. Palembang Berdaya. Palembang sejahtera. Palembang Sejahtera. dan mengucapkan selamat hari jadi yang ke-1342 tahun Kota Palembang. Usia yang sudah sangat tua untuk Palembang yang memiliki banyak sejarah. Dari doa dan harapan semoga di usia saat ini Kota Palembang dapat terus bergerak maju untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata baik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Palembang, Sumatera Selatan, sekaligus kontribusi bagi pembangunan nasional dan untuk menjadi salah satu kota penting menggerakkan pertumbuhan inovasi di Indonesia. Tema perayaan yang diangkat tahun ini, Berdaya Kotaku, Sejahtera Rakyatku. Tentu saya mengajak seluruh stakeholder, semua pihak, pemerintah maupun non-pemerintah, semua masyarakat Kota Palembang untuk saling bahu-membahu, bergotong royong untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, kemudian membuka lapangan kerja, sekaligus juga membangun Kota Palembang yang lebih nyaman, lebih baik, serta semua sektor lain yang penting seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur. Kolaborasi menjadi sangat penting dengan semua stakeholder untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di Palembang. Tahu bahwa sudah mulai banyak permasalahan-permasalahan yang muncul yang perlu ditangani, mulai dari kemacetan, kemudian banjir, sampah, dampak-dampak masalah polusi, infrastruktur, jalan-jalan, kemudian aliran-aliran sungai yang terhambat atau terbengkalai, situs-situs penting yang hendaknya bisa dikelola karena itu bagian dari sejarah, bukan hanya sejarah Palembang atau sejarah Sumatera Selatan, tapi juga sejarah Indonesia karena salah satu situsnya adalah mengenai Sriwijaya Empire, kerajaan Sriwijaya yang pernah bersama-sama Majapahit lah dua kerajaan besar di Indonesia yang wilayahnya meliputi Sungai Nusantara dan bahkan ke beberapa negara lainnya di zaman modern ini. Untuk itu selain saya meminta kepada pemerintah untuk memberdayakan dan betul-betul memanfaatkan bonus demografi, adanya generasi muda dalam jumlah yang meningkat dan usia produktif yang cukup banyak, mereka betul-betul bisa menjadi tenaga kerja yang betul-betul produktif, artinya memberikan kontribusi. Mereka harus terdidik, terlatih, dan sehat. Itu program-program di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Perbaikilah sekolah-sekolah yang menjadi lingkup kewenangan dari pemerintah daerah Kota Palembang, mulai dari PAUD, TK, SDT, SMP, sekolah menengah ya, bekerja sama tentunya dengan pemerintah provinsi untuk juga membantu SMU dan SMK serta pemerintah pusat. Ada universitas-universitas yang besar di Kota Palembang seperti Universitas Sriwijaya. Kemudian pendidikan vokasi juga perlu dikerjakan dan perlu dibuat sesuai dengan karakteristik wilayah dalam bidang jasa misalnya, vokasi dalam bidang
kehutanan atau dalam bidang perkebunan, dalam bidang pertambangan, sehingga mereka bisa bekerja di tempat-tempat lain. Samping itu saya tentu mengharapkan Palembang menjadi kota yang benar-benar bersih ya. Salah satu permasalahan adalah masalah sampah. Tangani dari hulu sampai hilir, termasuk juga upaya untuk merubah sampah tersebut menjadi energi dengan adanya insinerator yang menjadi program dari pemerintah pusat. Kota Palembang salah satu dari 33 kota yang menjadi target untuk penyelesaian sampah melalui program sampah menuju energi. Kemudian masalah kemacetan lalu lintas tidak boleh dibiarkan. Harus ada solusi, undang semua pihak yang memahami mengenai masalah lalu lintas dan sistem transportasi untuk mencari solusi. Jangan sampai dibiarkan berlarut dan makin lama nanti akan semakin macet. Salah satunya adalah misalnya dengan memanfaatkan sistem aliran sungai yang ada. Saya Messi dan anak-anak sungainya tahu bahwa salah satu model yang baik adalah di Bangkok, kota sungai seperti Palembang, sehingga ada bis air dengan stasiun-stasiun atau terminal-terminalnya. Ini juga akan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas. Yang lain saya kira adalah dunia usaha yang harus terus dikembangkan, termasuk UMKM, agar terjadi pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga pengangguran makin menurun dan kemiskinan juga akan makin menurun. Melalui kolaborasi kerjasama semua pihak, baik pemerintah kota sendiri dengan satuan samping, Forkompinda, masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dan dukungan juga dari pemerintahan di bawahnya seperti di kelurahan, kampung, sampai tingkat yang paling bawah, maka insya Allah saya kira Palembang nanti akan bisa menjadi lebih maju di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota dan staf. Warga Kota Palembang yang saya hormati dan kami banggakan, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan hari yang menyenangkan bagi masyarakat Kota Palembang, karena pada hari ini Kota Palembang genap berusia 1342 tahun pada 17 Juni 2025. Ini adalah usia yang sangat tua dan menjadi kota tertua di Indonesia. Dalam usianya yang lebih dari 1000 tahun itu, kota ini terus berbenah diri, menjadi kota modern, menjadi kota metropolitan, dan terus memberi pelayanan, kenyamanan bagi penduduknya. Karena itu saya, Ahmad Muzani, selaku Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI, mengucapkan selamat dirgahayu kepada masyarakat Kota Palembang yang berusia 1342. Semoga dalam usianya ini, Palembang akan menjadi kota yang makin maju, makin metropolis, dan tetap tidak menjauhi dari akar budaya Kota Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Demikian baru saja kita saksikan bersama video ucapan dan juga testimoni hari jadi Kota Palembang. Ya, pendengar barusan dan tadi selanjutnya adalah kita akan dengar ucapan hari ulang tahun Kota Palembang 342. Dengar baik itu dari kementerian yang ada di Indonesia maupun pejabat daerah. Dan baiknya selanjutnya adalah kata sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru. Pantun dulu. Keris ini. Jalan-jalan ke jembatan Ampera. Lampu malamnya sungguh mempesona. Di hari jadi Kota Palembang kita, semoga Palembang berjaya sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Insinyur Ishak Meki,
anggota DPR Republik Indonesia, juga beliau adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2013-2018. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Hajah Kartika Sandra Desi, Ibu Cici, anggota DPR Republik Indonesia, yang sebelumnya juga adalah pimpinan pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Selamat datang. Ibu Hajah Epa Wahyu Sanjaya, anggota DPD RI. Sudah periode ketiga ini bacaannya ya. Amin. Hajah Ratu Teni Lerifa, anggota DPD RI juga. Yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Ketua Dekranasda, Ketua Pembina Posyandu Sumatera Selatan, jabatan terbanyak dan tidak pakai gaji. Yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan para wakilnya juga hadir di sini. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga nampak hadir. Kita hormati, kita banggakan tokoh nasional Bapak Fauka Nur Farid yang datang di hadapan kita. Selamat datang, Pak. Saibul Bed, wali kota dan wakil wali kota kesayangan saya, Bapak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam. Juga yang kita hormati Ketua DPRD Kota Palembang dan para wakil ketua serta anggota DPRD Kota Palembang yang luar biasa telah menyelenggarakan perhelatan ini. Forkompinda Kota Palembang yang lengkap hadir dengan kontribusi-kontribusi besarnya yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi terhadap kemajuan Kota Palembang. Para tamu, tapi sebelum tamu saya sebut dulu yang hadir-hadir, yang pakai apa namanya itu Cak Roro Jonggrang nih, apa namanya, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palembang, juga Ketua GOW Kota Palembang, Ketua Ikatri. Nah, mana suaranya Ikatri? Ikatri ya hadir. Oh ini yang itu? Oh itu OPD, pantas tidak jawab dimainkan tadi. Ini Ikatri. Ikatri ini salah satu organisasi wanita yang paling berwibawa dan ditakuti oleh DPRD. Tapi kemarin kalau kata Pak Wamendagri, ada kepala daerah yang dilantik kemarin, yang ditakuti kepala daerah itu PKK. Satunya 3 huruf juga. Jadi yang paling ditakuti oleh kepala daerah. Dan yang kita hormati para tamu, saya lihat banyak tokoh-tokoh. Ada Sultan Mahmud Badarudin IV, ada Sultan Iskandar, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, para sejawat dari Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota. Wali Kota dan Bupati se-Sumatera Selatan, juga Wakil Wali Kota dan
Wakil Bupati Sumatera Selatan, istimewa ada Bupati Jambi yang sering kujengok di medsos, Dr. Maulana kalau tidak salah namanya. Betul ya? Oh, Wali Kota Jambi. Siapa lagi? Para pejabat pemerintah kota, Pak Sekda, para staf ahli, asisten, Sekwan, para kepala UPD, Pak Camat, mana suaranya Pak Camat? Pak Lurah, Bu Lurah. Luar biasa. Dharma Wanita. Oh iya, baru nyambur itu ya. Persit Kartika Chandra Kirana, Bayangkari, Adiaksa Dharma Karini, Dharma Yukti Karini, atau siapa yang belum disebut, para pejabat Pemprov yang mendampingi saya. Camat sudah. Siapa yang belum? Sudah kalau ya. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama juga sudah tadi masuk dalam Porkompinda. Ada yang belum disebut? Kalau insan pers ini di sebelah mana duduk tegaknya? Oh, di depan. Semua yang hadir tanpa terkecuali semua tercatat sebagai orang yang sangat saya banggakan. Hadirin yang berbahagia. Kalau kita simak apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD dan semakin diperjelas oleh Bapak Wali Kota tadi, begitu bahagianya kita menjadi warga Kota Palembang ini. Bukan hanya karena senior usianya, tertua di Indonesia, tapi tua kelapa yang banyak minyaknya. Dan ini karena ditata dan dikelola dengan baik. Sejarah panjang Kota Palembang yang satu tidak berubah dari berbagai inovasi yang ada, yakni para pemimpinnya berupaya untuk membahagiakan warganya. Terima kasih Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota yang telah membuat warga Kota Palembang ini berbahagia. Di ulang tahun yang 1342 ini, tentu masing-masing kita memimpin satuan kerja, memimpin wilayah, memimpin daerah, memimpin provinsi, dituntut untuk lebih nyata lagi bahwa kita dulu hanya mengandalkan pemberitaan melalui media massa konvensional. Saat ini sekeras-keras berbuat di lapangan, bekerja tanpa menghitung waktu. Tapi kalau tidak diberitakan, masyarakat juga akan menganggap para pemimpinnya tidak berbuat. Berbuat, saya ulangi, tanpa diberitakan dianggap tidak berbuat. Tapi masih lebih baik daripada ada cerita tanpa perbuatan. Untuk itu harus ada kombinasi antara perbuatan nyata dan tindakan di lapangan dan dikabarkan. Sekarang sudah ada media yang bisa dihandle oleh para pemimpin itu sendiri, ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube,
ada Facebook, yang tentu ini ditunggu oleh masyarakat. Apa yang dikerjakan para pemimpin dari mulai RT, RW, lurah, camat, apalagi Pak Wali, dan selanjutnya. Pak Wakil Wali Kota, bahkan saya hafal kemarin Pak Wali Kota mau kasih hadiah minep di Exelton melalui medsosnya. Mudah-mudahan ada yang dapat di ruangan ini. Nah, ini kan adalah sebuah cara bagi setiap pemegang tampuk di kepemimpinan agar masyarakat tahu. Tapi saya mohon agar ini ada sebuah kontak, jadi jangan monolog. Bagaimana dia menjadi sebuah dialog. Agar masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung. Kita tahu kinerja Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota di 100 hari ini sangat membantu saya sebagai gubernur, sebab provinsi ini adalah sebuah bingkai dari mozaik yang isinya adalah kabupaten, kota. Maka indahnya kabupaten dan kota adalah indahnya juga provinsi ini. Maka di kesempatan ini Pak Wali dengan penuh rasa bangga dan dinantikan juga oleh teman-teman wali kota dan bupati yang hadir di sini atau wakil yang hadir. Pak Wali ini minta direvitalisasi air mancur misalnya. Minta direvitalisasi Benteng Kuto Besak. Minta dibangunkan jalannya sekian banyak ruasnya. Maka di ulang tahun 1342 ini saya bantukan untuk pembangunan air mancur, revitalisasi Benteng Kuto Besak, dan hari ini juga saya serahkan bantuan untuk 16 jalan besar dan lingkungan. Ya, jadi sebagai hadiah ulang tahun 1342 bagi kota Palembang. Kalau kagak ada irisan-irisan yang bisa ditambahkan, termasuk mobil sampah juga nak dinjuk lagi untuk kota Palembang. Saya hanya ingin menggambarkan, kemarin Menteri Lingkungan Hidup, Bahasa Palembang Pak ya, kemarin Menteri Lingkungan Hidup cerita, Pak Gubernur katanya, ada salah satu kota di Indonesia ini yang paling sukses ngelola sampah. Yang sekarang jadi ikon, bahkan wongnya sudah pensiun baik, sekarang kepala daerahnya itu diajak ke kota-kota mano baik. Cuman temelok dak kita, kata Pak Menteri Lingkungan Hidup itu Pak Hanif ngomong, untuk niru langkah dia. Mak mana Pak Menteri, kata aku di pojok mobil nih. Katanya Pak, Bapak itu kan tidak usah kita sebut namanya, pemimpin daerah, dia sanggup tidak ngambek sampah, tidak diangkut ke TPA selama seminggu. Ngapo juga itu? Supaya masyarakatnya sadar kota yang sangat terkenal dengan pengelolaan sampahnya. Tapi aku yakin Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam tidak harus melakukan, tidak ngangkut sampah sampai seminggu itu. Dan ini tentu akan jadi panutan bagi kota lain yang kita rasakan bahwa Palembang ini salah satu kota yang jadi contoh juga, mak mano ngubah sampah jadi energi, dan sekarang sedang dalam proses pembangunan. Lah berapa persen Pak Wali? Sudah 43%, dan ini kota Palembang menjadi salah satu kota yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya. Jadi di kesempatan ulang tahun ini tidak banyak nasihat
yang diberikan untuk Pak Wali, tapi aku sebagai gubernur merasa bangga Pak Wali Kota dan Pak Prima Salam ini sama dengan cangkir dengan tutup. Jadi selalu bersama-sama dan mudah-mudahan keakraban ini akan berkesinambungan untuk modal membangun daerah yang sangat kita cintai ini, yakni Kota Palembang. Soliditas antara eksekutif dan legislatif terus dipertahankan, apalagi punya ketua DPRD yang energik, yang tidak banyak rasan, tunjangan pun secukupnya, tidak pula banyak ngajukan, tapi sudah diunjuk hadiah untuk pimpinan-pimpinan ini karena Kota Palembang belum pernah ada rumah dinas untuk pimpinan DPRD-nya. Tahun ini tadi sudah diberikan, Pak Prima Salam melok ngerayu kenya juga agar diberikan. Jadi mudah-mudahan ketua DPRD dan pimpinan DPRD ada rumah dinas sehingga barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pendengar, itu tadi kata sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang mengenakan tanjak dan juga pakaian khas songket Kota Palembang. Dan juga untuk HUT Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1342 ini, beberapa event juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang untuk turut menyemarakan bagaimana tahun ini bisa lebih baik dan juga lebih maju lagi. Seperti ada beberapa event yang sudah dilakukan pada bulan Juni ini, seperti ke Festival Bukit Siguntang, Sriwijaya Travel Fair, Palembang Great Sale, Palembang Wedding Expo, kemudian kemarin Pavilion Bujang Gadis Palembang dan juga Palembang Expo atau HUT Palembang. Dan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang hadir pada rapat paripurna istimewa ini. Nah, ini pantun lagi nih. Beli kolak untuk berbuka, sekalian juga beli es kelapa. Selamat ulang tahun Kota Palembang tercinta. Semoga makin maju menuju Palembang Jaya. Si Mamat pulang sekolah, Si Mamat pulang dari Malang. Bu Rokaya bikin kebaya. Selamat ulang tahun Kota Palembang. Semoga semakin berdaya dan sejahtera. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka rapat paripurna istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka peringatan ke-54 Hari Jadi Kota Palembang yang ke-1342 tahun 2025 kami nyatakan ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, tadi barusan saja penutupan rapat paripurna istimewa Hari Jadi ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342 oleh Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri. Berikutnya akan menyanyikan lagu Bagi Bu Negeri. Barusan tadi
dinyanyikan lagu Bagi Bu Negeri sekaligus menutup rapat paripurna istimewa peringatan hari ulang tahun Kota Palembang yang ke-1342. Dan berikutnya juga masih ada beberapa sesi kegiatan lagi yang akan dilaksanakan dalam peringatan HUT Palembang kali ini, yaitu akan melakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPRD Kota Palembang yang akan langsung diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan dan juga Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Palembang. Yang pertama kita akan ikuti bersama untuk penyerahan surat keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang bantuan keuangan bersifat khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah Kota Palembang. Mohon berkenan yang terhormat Gubernur Sumatera Selatan didampingi oleh pimpinan DPRD Kota Palembang dan juga tentunya Wali Kota beserta Wakil Wali Kota Palembang yang akan diserahkan bantuan. Ya, pendengar, ini akan dilakukan penyerahan bantuan. Ya, pendengar, baru saja proses rapat paripurna perayaan atau peringatan HUT Kota Palembang pada hari ini dan juga sebelum proses pelaksanaan rapat paripurna ditutup, saat ini telah sedang berlangsung penyerahan bantuan dari Gubernur Sumatera Selatan, bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Palembang langsung dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini langsung diserahkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru dan diterima langsung oleh Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa yang juga didampingi oleh sejumlah komponen DPRD Kota Palembang. Dan di samping Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Palembang Bapak Prima Salam. Dan saat ini pendengar proses penyerahan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan baru saja dilakukan dan dilanjutkan dengan proses pemotongan tumpeng sebagai simbolis peringatan hari jadi Kota Palembang. Dan saat ini proses pemotongan tumpeng langsung akan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru dan nantinya akan ralat pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Palembang yang nantinya akan bersama dengan para wakil ketua, itu 1, 2, dan 3, dan tentunya potongan tumpeng pertama akan diberikan kepada Gubernur Sumatera Selatan. Ya, pendengar, masih proses pemotongan tumpeng yang langsung dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Palembang yang nantinya akan diserahkan langsung juga kepada Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Dan di sini juga kami sampaikan bahwasanya seluruh komponen anggota baik itu Ketua DPRD Kota Palembang maupun anggota DPRD Kota Palembang mengenakan baju berwarna hitam merupakan khas Palembang dengan ukiran songket beserta tanja, juga dilengkapi dengan beskap. Dan saat ini baru saja Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru menerima langsung potongan tumpeng dari Ketua DPRD Kota Palembang. Ya, pendengar, dengan demikian proses penyerahan tumpeng dan pemotongan tumpeng ini sendiri menjadi salah satu tanda bahwasanya proses peringatan hari jadi Kota Palembang dilakukan pada siang hari ini dan beberapa saat lagi Kepada Wali Kota ya. Palembang. Berikutnya adalah pemberian tumpeng ke Wali Kota Palembang dan juga dari Wakil Ketua DPRD Kota Palembang. Dan berikutnya pemberian tumpeng ke Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam yang sudah
untuk sesi foto akan kita laksanakan di bagian Dipotong langsung bawah, dan juga akan diberikan di atas panggung. di depan pintu masuk. Sekali lagi untuk sesi foto akan kita laksanakan di bagian depan tangga untuk menuju ke ruang. Dengan pemotongan tumpeng tersebut, pendengar mengakhiri rapat paripurna istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1342. Itu juga menandakan kami, saya Heru Rizky dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, mohon izin Pak, kita akan mengambil kembali tumpeng terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan ikuti untuk sesi foto di bagian depan tangga menuju ruang rapat paripurna. Ada sesi foto 1, 2, 3 untuk sesi foto di sini. Baik, kami ucapkan terima kasih.